kayak itu gambar Gibran itu di Instagram itu iya. Ibu Mega. Ini parah. Jadi bayangkan misalnya seorang yang dilantik sebagai wakil presiden mengirim gambar untuk meledek Ibu Mega. Waduh, bayangin di 02 ada Prabowo, ada AHY, ada SBY, ada Surya Paloh, ada Megawati. Artinya Jokowi jadi kerdil di situ kan. Gibran akan jadi mainannya Megawati itu. Jadi sebetulnya memang akan ada komplikasi di situ. Karena 3 hakim itu justru memperlihatkan keandalan mereka tuh, dan itu justru yang lagi ditunggu. Apakah Megawati akan terus memanfaatkan momentum itu? Pasti di masih ada dua slot, satu PT UN, satu lagi ada hak angket kan. Ya justru setelah Prabowo dinyatakan menang, yang gembira PDIP, karena PDIP ada mainan terus kan. Kan sebetulnya Pak Prabowo juga berpikir ketemu Mega itu buat apa sebetulnya kan? Ya buat Prabowo supaya oposisi di parlemen tidak begitu kuat. Tapi buat Prabowo juga itu ketemu Mega itu bisa juga pesan dari Pak Jokowi kan. Jadi Mega akan baca, oh Anda Prabowo cuma mau jadi perantara sama Jokowi. Oh, gue udah bilang dari awal Jokowi nggak gue mau terima kok. Itu justru yang diterima oleh rakyat. Jadi rakyat sebetulnya menang. Yang kalah adalah 3 hakim itu. Jokowi ini kan oleh pendapat publik dia sudah berhasil mengikat leher dari sejumlah ketua umum partai di pagar istana. Dalam bahasa yang umum itu disandra. Partai-partai itu disandra. Itu bahasa umum. Nah, dia akan memainkan peran berpura-pura seolah-olah tenang. Tetapi kecemasannya bisa dibaca oleh suara reaksi yang muncul dari ketua-ketua umum partai, misal Golkar, misal Yusril Iza Mahendra. Itu kan reaksi-reaksi itu mewakili bukan pribadi mereka. Reaksi mereka adalah gambaran kebatinan Jokowi yang sangat galau, sangat takut. Karena sejak awal mereka sudah mendesain. Mereka hancurkan MK, masuk melakukan perusakan pemilu, kemudian kalau ada komplain kembali ke MK, maka adik ipar Presiden Jokowi dan kelompoknya di sana mengamankan pemilu. Skenario ini batal. Tiba-tiba terjadi belokan tajam dari keinginan rakyat dan 5 partai untuk menggunakan hak konstitusi di DPR dalam rangka membuka ruang yang lebih luas, ruang yang lebih terang, yang dapat mengancam posisi Jokowi. Bukan hanya hak angket ini akan berhenti pada masalah pemilu. Ini bisa banyak masalah. IKN misalnya yang dipakai sebagai ikon kampanye yang demi kepentingan Prabowo dan Gibran, itu semua bisa ditarik. Bisa menelanjangi kekuasaan dinasti politik. Maka jangan pernah mengatakan topeng depan Jokowi itu terlihat tenang dan santai, tapi lihatlah wajah lain orang-orang yang disandra oleh Jokowi itu disuruh marah untuk menentang hak angket. Padahal tujuan hak angket itu kan bagus dalam bernegara. Kalau mereka berdiri sebagai negarawan, berdiri sebagai orang-orang yang menentang pencurian suara, kejahatan di dalam bernegara, maka panggilan hak angket itu adalah kumpulan dari orang-orang baik yang tujuannya untuk kepentingan memajukan bangsa dan negara. Karena apa? Hak angket itu akan membuka sisi gelap yang disembunyikan dalam permufakatan jahat, dalam kebijakan, dalam proses, dalam sistem. Nah, jadi kalau Yusril, Erlangga bereaksi, publik menangkap reaksi mereka gambaran orang baik. Itu tidak terjadi pada era SBY. Ketika hak angket senturi dimunculkan, tidak berani ada satu partai pun yang berdiri melawan hak angket. Karena mereka sadar kalau mereka menentang hak angket dalam kasus senturi, maka mereka distigmakan oleh publik sebagai penjahat kejahatan korupsi. Nah, ini kan ada kejahatan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang begitu besar terlihat mengintervensi pemilu. Terus ada keinginan rakyat, keinginan partai politik membongkar ini demi tujuan cita-cita yang bagus. Tiba-tiba Yusril, Erlangga, dan beberapa tokoh di lingkaran istana kebakaran jenggot mewakili Jokowi untuk melawan. Maka publik sudah bisa menyimpulkan peran mereka sebagai penjahat di dalam demokrasi. Biasanya kan mereka walaupun afiliasi politik mendukung Prabowo dan Gibran, tapi mereka juga tampil sebagai orang-orang jujur dengan jiwa besar, dengan sikap negarawan untuk mendorong hak angket. Karena itu tidak memberi keuntungan kepada siapapun, individu dan kelompok manapun. Hak angket tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Di mana kepentingan pribadi? Nggak ada. Karena dia akan membongkar semua akar-akar masalah yang tersembunyi. Jadi jangan pernah mengatakan Jokowi
seolah-olah tenang nggak? Dia mengkonsumsi obat tenang. Konsumsi obat Tetapi tenang. reaksi-reaksi di lingkaran istana menggambarkan sisi dalam Jokowi yang sangat ketakutan. Kalau itu istrinya bisa dipanggil, Gibran bisa dipanggil, Kaisang bisa dipanggil, adik iparnya bisa dipanggil, Bobi bisa dipanggil, dan hampir dipastikan semua komposisi inti dari keluarga dinasti politik Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik di pemilu ini. Semua berpotensi diseret ke hak angket dan dipertanyakan di ruang publik secara terbuka. Apa tidak meleleh itu mereka? Mereka akan kehilangan hak proteksi, fasilitas yang selama ini melindungi mereka dengan kebal hukum, melindungi mereka dari pertanyaan-pertanyaan publik di wilayah penyelidikan formal. Maka tiba-tiba hak angket membuka, meruntuhkan semua keistimewaan kekuasaan, dan satu persatu dari Jokowi dan keluarganya akan diminta pertanggungjawaban dalam tanda petik pengadilan versi konstitusi di ruang publik. Lagu Kebangsaan Republik Wakanda. Hormat. Oke gas makan ubi bau gas. Oke gas masuk angin buang gas. Oke gas antri beras sampai lemas. Oke gas putus surat sampai cemas. Hamil dulu baru makan. Suami hanya menonton. Minum susu sampai kambuh demi Wakanda lemas, demi Wakanda lemas. Hormat. Hormat. Yap, saya kira apa yang menjadi ciptaan Bang Bule ini cukup luar biasa, menciptakan sebuah lagu kebangsaan untuk negara Wakanda yang saat ini kita tahu sendiri bahwa pertunjukan komedi politik berhasil ditunjukkan oleh Jokowi dan kelompok-kelompoknya. Nah, menarik apa yang ada di video pertama tadi dan juga di video kedua. Semoga apa yang dibicarakan oleh Bang Rocky Gerung terkait dengan hak angket bisa terlaksana dengan baik dan pelaku kecurangan bisa diadili seadil-adilnya sesuai apa yang menjadi harapan rakyat selama ini. Karena perilaku Pak Jokowi jauh melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan tentu tidak pernah berpikir persoalan apa yang menjadi harapan rakyat, tetapi hanya berpikir persoalan apa yang menjadi harapan keluarganya dan apa yang menjadi harapan dirinya untuk membangun dinasti di negeri ini dan menenggelamkan demokrasi. Tetapi anehnya masih banyak rakyat yang mampu dikibuli oleh Jokowi dan kelompoknya, yang masih banyak terhasut dengan iming-iming bansos sehingga mampu tunduk dan dijadikan sebagai budak oleh Jokowi dan kawan-kawan. Padahal kita tahu sendiri bahwa sudah banyak bukti yang beredar terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga antek-anteknya. Tetapi sebagian rakyat Indonesia masih banyak yang tertutup matanya, masih banyak yang tertutup hatinya sehingga mendukung apa yang menjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan hal ini membuat kita kerja ekstra bagaimana agar bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang terkontaminasi virus yang disebarkan oleh Jokowi melalui bansos dan janji-janji palsunya. Kita berharap apa yang ada di video tadi bisa terwujud soal hak angket dan sebagainya, bagaimana agar kecurangan-kecurangan bisa diberantas dan negara ini bisa kembali kondusif. Tidak lagi terjadi kekeseruhan-kekeseruhan yang seperti ini. Itu yang menjadi harapan kita bersama sebagai rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini, karena tentu yang kita harapkan bagaimana agar negeri ini bisa lebih baik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton di setiap video yang saya up, dan terima kasih juga selalu menemani admin, selalu menemani Mimin sejauh ini.
Semoga kalian semua sehat selalu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.